Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izazda Ulhaq dengan NIM 1924-1010-2033. Di sini saya akan menjelaskan tugas terkait tugas data mining, yaitu untuk mengerjakan model NumPy. Untuk kode pertama, soal pertama yaitu yang poin F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi di sini sudah tampil ya untuk Visual Studio Code-nya. Di sini untuk soal pertama, yang pertama itu import dulu NumPy, kemudian dialaskan dengan np. Setelah itu buat variabel baru dengan nama r ya. Kemudian sama dengan yang isinya np.array yang menggunakan array, kemudian diisikan untuk array-nya. Di sini untuk 2 dimensi yang perlu diperhatikan adalah tanda kurung sikunya itu terdapat ada 2 untuk 2 dimensi. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan print yang di dalam kurungnya ada variabel a. Dan setelah di print nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk soal yang poin G, yang kedua, buatlah array 3D menggunakan NumPy dengan datanya yang di bawah soal ini. Ini hampir sama dengan yang soal pertama. Hanya bedanya tadi, yaitu di jumlah kurung sikunya. Kalau misalnya 2D berarti terdapat 2 kurung siku, tapi kalau misalnya 3 dimensi berarti terdapat 3 kurung siku. Nah, di sini setiap misalnya udah satu bagian, kan di sini terdapat 3 bagian ya. Berarti yang pertama kurung untuk yang pertama, terus yang kedua ada 3 bagian, berarti 1, 2, 2, 3. Kemudian di dalamnya ada lagi untuk yang dimensi 3-nya. Dan di sini dilihat ada perbedaan warnanya, yang pink, biru, sama kuning. Kemudian untuk menampilkannya sama juga dengan menggunakan print AR. Setelah itu untuk soal yang poin selanjutnya yaitu yang D, yang di kode 2. Di sini soalnya adalah tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Nah, di sini pertama awal-awal pasti import dulu, import NumPy, kemudian alaskan dengan np. Setelah itu buat variabel ar yang isinya adalah data-data ini. Angka-angka ini array-nya dimasukkan ke sini. Ini termasuk array 2 dimensi, dimasukkan nilainya 1882, kemudian yang kedua 8212, yang ketiga 10147, dan seterusnya. Kemudian di sini di looping, di iterasi ya. Untuk yang looping, di sini ada 2 tingkatan looping. Yang pertama, looping untuk yang yang ininya dulu, yang isi dari variabel air dulu. Jadi di sini tuh panjangnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4. Kemudian yang looping yang kedua yaitu untuk isi setiap bagian tadi. Misalnya ini bagian 1 atau iterasi ke 0 ya yang tadi. Nah, di sini di dalamnya ada angka 1882. Nah, ini nanti akan diproses di Y. Jadi nanti prosesnya akan looping misalnya if-nya 0, berarti 0 turun, kemudian masuk ke Y nilainya adalah 0 juga. Berarti di sini masuk jika Y modulus 2 sama dengan 0, berarti nanti nilainya akan ditambah 1. Ya, di sini karena iterasi ya, iterasi kan berarti kalau 0 berarti termasuknya ganjil. Kalau
sisanya 0 berarti ganjil, tapi kalau sisanya 1 berarti genap. Kebalikan dari yang perhitungan biasa gitu. Di sini ketika modulus 2, Y modulus 2 sama dengan 0, maka ditambahkan 1. Kemudian ketika salah atau modulusnya itu 1, berarti ditambahkan 2. Nah, ini melooping terus sampai nanti habis di sini, di iterasi terakhir, yaitu di iterasi ke X-nya 4 dan Y-nya juga 4. Nanti ketika di print hasilnya maka akan keluar seperti ini. Di kolom pertama sudah ditambahkan angka 1 semuanya. Kemudian di kolom kedua akan ditambahkan angka 2. Kolom ketiga ditambah 1 semuanya, dan kolom keempat ditambahkan 1. Setelah itu lanjut ke soal berikutnya. Yang poin E, baliklah sumbu set array 3 dimensi berikut ini. Nah, di sini jadi dibalik ya, sumbu setnya dibalik. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, yaitu di sini import nampinya dulu, kemudian aliaskan dengan np, kemudian bikin variabel ya seperti biasa ya, yang tadi bikin variabelnya dulu, terus masukkan nilai array-nya di sini, dan yang membedakan ini di print-nya di sini. Nah, di sini print dalam kurung AR, kemudian kurung siku dengan titik 2 min 1. Ini bisa dibilang sebagai cerminan. Jadi nilainya dibalik. Nilainya dibalik. Maka kalau di print hasilnya akan terbalik. Jadi yang tadinya di belakang, ini yang di belakang jadi depan. Yang di tengah tetap, kemudian yang di depan jadi di belakang. Setelah itu lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu yang masih yang kode 2, akan tetapi ini poin F. Ubahlah array pada soal E, soal yang tadi ya, yang di atasnya, menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Petunjuknya di sini gunakan perintah reset. Menggunakan perintah reset. Awal masih sama, yaitu import nampi, kemudian dialiaskan dengan np. Selanjutnya tuliskan kode yang tadi, array-nya, nilai array-nya yang tadi dimasukkan lagi ke sini. Setelah itu ubahlah, tadi kan awalnya 3 dimensi ya. Awalnya 3 dimensi diubah menjadi 2 dimensi dan ukuran 6 x 6. Berarti di sini bikin variabel baru, new r, yang isinya r ini, variabel ini, kemudian reset, bentuknya dirubah menjadi 6 x 6. Jadi barisnya 6, kolomnya 6. Setelah itu yang di print adalah variabel new r-nya. Nah, ini untuk tampilan ketika sudah menjalankan program yang tadi. Di sini menjadi ada 6 kolom, terus ke bawahnya ada 6 baris. Jadi sudah digabung. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, yaitu untuk kode 3. Di sini poin E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Yang di sini menjadi sebelah sini, kanan ini. Jadi ini tukeran ya, yang 5, 10, 7, 8, 90 jadi di pojok kanan bawah. Kemudian 10, 7, 4, 10, 25 jadi di pojok kiri bawah. Tukeran seperti itu. Di sini pertama import nampinya dulu, kemudian bikin variabel AR dan masukkan nilai array-nya. Nah, setelah itu di sini kita pisahkan dulu. Nilai yang tadi udah dimasukkan, dipisahkan dulu. Bikin variabel 4 variabel baru, yaitu AR 1, 2, 3, 4. Yang isinya kita pecah, yang isinya yang tadi variabel array tadi dipecah dulu, dipisahkan dulu. Yang ini isinya 0 dengan menggunakan kode ini, 0.23, kemudian titik 2, 0.22. Yang isinya nanti kalau misalnya dijalankan nanti isi data AR1 ini isinya adalah
array 2 dimensi dari 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nanti AR2 juga begitu sama. Di sini nanti isinya 18, 6, 10, 4, 6. Nah, dan seperti itu seterusnya sampai AR4. Kemudian setelah membuat variabel AR1 sampai 4 tadi, kemudian tinggal digabungkan. Digabungkan menggunakan function concatenate, yang dimana ini yang digabungkan pertama untuk mix 1 yaitu untuk variabel AR4 dan AR2. Dengan digabung menjadi sebuah kolom. Jadi jadinya seperti ini. 93, 18, 93, 52, terus 94. Jadi turunnya ke bawah ya menjadi kolom. Kemudian AR2-nya 18, 6, 10, 46. Jadi digabung tapi bentuknya kolom. Jadi kolom dan kolom. Ini yang AR4, ini yang AR2. Kemudian yang mix 2 juga sama. Digabungkan antara AR3 dan AR1. Berbentuk kolom juga sama. Berbentuk kolom juga. Setelah itu membuat variabel baru new r, kemudian digabungkan lagi antara yang tadi mix 1 dan mix 2, tapi digabungkannya menjadi baris di bawahnya. Baris di bawahnya. Aksis kalau 0 itu baris, kalau 1 kolom. Sehingga kalau di print new r-nya, variabel new r-nya hasilnya akan seperti ini. Sesuai dengan matriks yang ada di soal. Sekian untuk penjelasan tugas data mining dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.